Habib Syekh bin Abdullah Ba'bud, dan juga yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Mubarak, yang mana beliau ini kawan ulun di Banjarmasin. Ya, sama-sama kita di Banjarmasin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkan majelis-majelis di khususnya di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Alhamdulillah, kita juga termasuk tahun ini serantang seruntungkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdua diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebetulan alhamdulillah juga Sidin ada juga jadwal di sini. Alhamdulillah. Dan ulun di sini Ustaz tiap malam Rabu di sini. Dan beliau juga di sini alhamdulillah dapat jatah juga, alhamdulillah, supaya tempat kita ini makmur dengan ilmu, makmur dengan sholawatan, sehingga kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita dengan ilmu dan dengan sholawat ini kita mendapatkan kemudahan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah taala mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis seperti ini berarti apa? Kita melangkahkan kaki kita, memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang Yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Kalau dunia ini bukan sebenarnya, yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Yalah, oleh karena itu kita bekali hidup kita di dunia ini dengan banyak kita nuntut ilmu, dengan banyak kita baca sholawat, dan ada amalan yang singkat tapi luar biasa. Itu kita mengagungkan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini, kita rame-rame membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cukup dari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalilnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan apa yang dibesarkan, apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bahwasanya orang tersebut hatinya memiliki nilai kekuatan, memiliki nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita nih hati jadi Jadi kuat. Iman kita jadi nambah. Kenapa? Karena kita ini rame-rame membesarkan Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang rame-rame membesarkan Allah dengan zikirnya, dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala juga rame-rame mengingat, membesarkan orang yang membesarkan Allah, membesarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikaitkan dengan abah guru sekumpul? Yalah, sama aja. Kan Nabi mengatakan, man akrama aliman faqad akraman nabi. Siapa yang memuliakan orang alim, apalagi orangnya soleh, ma'ruf bil wilayah, terkenal dengan kewalian orang tersebut, cukup yang tadi yang dikatakan man akrama aliman. Siapa yang memuliakan orang alim, faqad akraman nabi, maka dia sama memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sama aja, sambungannya ke situ juga. Iyalah. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, qad akramallah, maka sama orang tersebut dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting adalah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di tempat yang mulia ini tujuannya apa? Sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita ini memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha dzikran katsira.
Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian itu banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita banyak ingat Allah, mungkin kita tidak sanggup. Yalah, tiap waktu ingat Tuhan, karena perintahnya seperti itu. Ingat akan Tuhan, harus tahan apian. Yalah, ingat Tuhan. Ya Allah, ingat harus. Yalah, bisa tahan kita. Nah, Imam Haddad beliau menjelaskan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak, atau orang yang asik dengan Allah Subhanahu wa taala, maksud sihir itu adalah termasuk hal-hal yang tujuannya, keadaannya sama dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ini sembahyang. Sembahyang kita ini sama halnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu ya. Yang kedua, kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dengan baik. Biar harusnya apa? Mengingat Tuhan. Harusnya mendengarkan Al-Qur'an aja. Biar mendengarkan Al-Qur'an itu sama halnya dengan itu apa? Biar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ada kurang. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau juga biar mendengarkan selawatan. Yang mana gitu? Mana belagu pulang? Iyalah, disuruh Tuhan pulang. Kita dengan Nabi Muhammad ini kita disuruh apa? Gembira, bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal wahai Muhammad, kata Allah taala kepada umat ini, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, rahmat yang dilimpahkan kepada mereka. Dan paling besarnya nikmat yang Allah kasih sama kita ini adalah kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad. Di antaranya kita punya Rasulullah SAW, diwujudkannya Nabi Muhammad, dilahirkannya Rasulullah, dihadirkannya Rasulullah di tempat yang sangat mulia ini. Itu kalau orang solihin dipanggil ngarannya, orangnya datang. Hantu video datang hantu dari. Iyalah, coba aja biar harap mencoba lah. Apalagi di Pulau Kadap tuh, sambat ngaran kuntilanak, datangnya kuntilanaknya. Iyalah, di Kio orang solihin ini datang, arwah mereka tuh datang. Apalagi yang di Kio itu Nabi Muhammad SAW, maka beliau tuh hadir. Tanda kehadiran Rasulullah itu lagi apa? Alamahnya, tandanya apa? Tempat itu dijadikan Allah Ta'ala tempat yang apa? Yang enak, yang sejuk, yang adem, yang tenang, sehingga hati kita merasakan apa? Ketenangan, kebahagiaan. Padahal utangnya banyak. Ya kenapa? Pina tenang aja, kalau ingat lagi utang. Nah, kayaknya kulik dari sini, ingat pulang utang tadi. Ini hebatnya majelis yang sangat mulia tadi. Ini orang solihin ini sudah sangat luar biasa. Nih haul apa bulus kumpul kita rasakan sangat luar biasa. Yalah, walaupun datang dari tempat yang sangat jauh, ya dari luar daerah, dari Kaltim, dari Kalteng, bahkan dari Jawa, bahkan dari luar negeri, mereka datang. Mereka apa? Dengan senangnya. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba ini dengan kesungguhannya, maka Allah Ta'ala ini sungguh-sungguh juga menampakkan sesuatu yang apa? Yang luar biasa kepada hambanya tadi. Contoh, ulun memperhatikan beberapa tahun haul ini dan ulun menghadirinya. Ada ujar lagi ulun menghadirinya, mungkin dia menghadirinya juga lah. Kenapa setiap haul ini hujan kada, panas kada, kayak mendung gitu nah? Iyalah, iya kan? Ulun iya kan? Kayak itu juga kan? Bujur juga kan? Pas dia kan? Siap dia kan? Padahal sebelumnya hujan harus. Ini nah ulun nah malam tadi bahagia, mudahan jangan hujan nih. Saya sudah tadi dihabiskan. Iyalah, di panitia tetap takjurnya manusia hujan kayak Habib ya baju kan? Iyalah, terus ya hujan sih dia. Nah, dulu motor dia bang. Iyalah, alis mobil ya Allah. Nah, apa tadi? Awannya mendung. Iyalah, tuntung acara hanya hujannya si kabatan.
luar biasa. Ada lagi antik untuk tahun tadi ya, tahun 18 nih. Ini para maghribnya anak hujan udah kadang hanya anak runtuh nih, iyalah. Ini awan hirang kandal tebal tadi. Oh ini pindik bakal ini sudah 100% dah turun udah nih, hujan lambat nih. Biasanya nih ternyata lalu aja hujan memang biarin lalu aja ya lewat aja. Subhanallah, jangan-jangan kumpul gitu malaikat, jangan-jangan. Subhanallah, ini keramat yang benar-benar sudah nampak dan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ulun menghadiri haul abah guru sekumpul di tempat guru tarbiji ya, di arah yang kanan tuh. Hari Senin biasa habis Thohir, sini ada boleh misi dulu hari Seninnya di tempat kawan ulun di daerah Riam kanan. Meninggal sudah sini tuh, luar biasa guru tarbiji tadi. Itu jam 3 itu acara, kita langit nih hitam ya, sudah jelas banget hujan bakalan turun dah, tapi subhanallah kada jadi. Habis itu kan sudah pulihkan hanya hujan, termasuk kan tadi kan orang-orang pulihkan sudah sekitar jam 1:30 hanya turun hujan. Nah kehujanan bang itu salahnya itu santai-santai ya Allah ya lah. Nah pindah nang buju-buju anak boleh sampai ke rumah sudah jatuh santai sedikit sampai di rumah, artinya ada hujan, ada lawas hujan santai benar bang ya, kehujanan juga bang, kesantaian ya ada salah lagi sudah. Nah tahun dulunya bang banyak lagi, ternyata kan dihujankan Allah Subhanahu wa taala sampai hari Seninnya hanya dihujankan Allah taala. Ini sudah nampak banget, sudah sangat luar biasa. Ada lagi yang unik. Nah ulun perhatikan nih, waktu itu ulun tulang lewat jalan tol pakai mobil tadi, singgah kali yang Anggang. Di yang Anggang tadi, bubuhan nama kendaraan ini gratis, bensin 2 liter. Subhanallah, besok bayar. Yalah, hari itu juga gratis 2 liter, antri. Yalah, ternyata banyak juga orangnya. Ada di anu kan di Kodak kan dia sekali aja udah, itu kan yang lagi mutar gitu. Tapi hari itu luar biasa, orang-orang pada menggratiskan apa namanya ya, bensinnya, menggratiskan makannya dan sebagainya. Nah kemudian umum tulak terus karena makannya sakit parut nih, terus angirinya ada makan antimo tadi, jadi singgah di Banjarbaru ya lah, singgah di warung tadi. Ada ke antimo juga, ada di Aceh tadi. Berapa sekeping kayaknya, sekeping berapa kita 7.000 aja, maka separuh juga diulang, separuh berapa diulang, dibariakan aja kepada tadi berbeda, ada nongkrong dulu. Luar biasa subhanallah. Artinya warung-warung gratis sampai kita di pendidikan 2 yalah disambut gorengan apa namanya itu bala-bala nyaman yang lagi panas-panas kan luar biasa. Maka pas lagi liur-liur aja lagi cuaca panas kada pulang gorengan panas-panas itu luar biasa. Ini luar biasa berkah rezeki yang sangat luar biasa yang Allah kasih kepada kita berkat orang solihin. Ini bahwasanya Pak ya, orang-orang solihin ini disebut namanya udah berkah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala rahmat, namanya aja disambat, apalagi dihadiri haulnya, itu menunjukkan orang disebut apa? Akhirnya dia cinta sama ulama. Di dalam kitab Ta'lim disebutkan bahwasanya apa? Orang yang mencintai ulama, apalagi orang soleh, apalagi wali, insya Allah anak-anaknya jadi ulama. Amin. Anak-anaknya jadi anak yang soleh, anak-anak jadi anak yang wali, minimalnya karena cucunya. Yalah, berkah ini luar biasa. Allah hapus dosa-dosa yang di hatinya. Yalah, memandang orang soleh aja, menyambat ngarannya aja udah, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Lah kenapa orang soleh ini bisa seperti itu? Karena mereka ini hidupnya juga berhubungan sangat kuat dengan Nabi Muhammad. Yang kita tahu Nabi Muhammad, kenapa sih ini diberi Allah Ta'ala karomah? Yang mencintainya, bahkan kada mencintai dapat 2 sawabnya. Ya kan?
Berjualan pentol, orang sebanyak ada, dapat juga pahalanya. Berpayu berjualan, padahal iyalah berjualan pentol aja dapat juga pahalanya. Pahalanya apa? Payu jualannya. Nah, apa pahalanya ya kita menghadiri haul ini? Pahalanya nyata makan dulu. Iyalah pahalanya nyata makan. Ya, hidup ini yang kita minta apa? Rezeki kalau. Makanya kalau pertanyaan rata-rata jawabannya apa? Nyaman berduit, nyaman kada kan? Nyaman berduit dia. Ya kan? Ada tentu juga orang berduit ini nyaman. Ada orang berduit tapi sakit. Yalah, ujian dokter, ikan kan beli makan, macam-macam semacam aja. Misalnya nanti dokter makan untuk dia, besokan untuk siang, nanti Pak hari begitu makan minyak kan. Tapi dia punya penyakit tadi semacam aja makanannya. Padahal berduit. Hidup ini harus berduit ya. Hidup itu berarti berataan termasuk binatang ya lah. Ya kan hidup ini nang bikin senang berduit, maka kasihan si kambing nih. Kenapa? Kambingnya akan makan duit. Iyalah. Jadi hidup ini apa ianya? Rezeki. Iyalah. Nah kita mintanya apa sama Allah Subhanahu wa taala? Rezeki nang di apa yang dibanyakin sama Allah, rezeki nang berkah. Makanya di apa disebut apa? Rezeki. Walaupun kada berduit tapi perezekian. Pahamnya kalau anak pian tulah kemana ke Hadramut berduit gak pian kada orang menokakan. Iyalah rezekinya kalau ya rezekinya ada lagi nongocok binatangnya nah anak memakan sudah buaya nih di untungnya nih apa ada daging tadi tiba-tiba ada kucing diambil kucing nah di untung buaya nih akhirnya rezeki siapa tadi buaya kan jadi rezekinya si kucing. Maka banyak ya sana gitu ada binatang yang menyasari rezeki. Kalau memang ada rezekinya maka lojo pulang lah. Ini contoh apa namanya singa ini anak makan apa itik ibarat tadi di singa anak makan itik pas henti makan itiknya menyelamnya timbul di mana ujung itu bungkul kan aja di singanya disasai singa ya bang si itik nih pas sudah diterkamnya berhilang pulang nyelam timbul di belakangnya nah dia singa nih ada rezekinya. Iyalah, tapi kalau ada rezekinya bang, ada kemana-mana luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya apa? Orang-orang yang apa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti rezekinya nyaman, gampang. Rezekinya pasti dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini abah musuh unggul nih. Yalah berkat sidin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nambah kisahnya. Yalah riwayatnya kuat. Di antaranya Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf Bangil. Sidin mengesahkan bahwasanya waktu itu aku di sidin berombongan 20 ikung melangi abah guru sekumpul. Ya semua Habib ini diberi sidin 2 juta seikumnya. Padahal itu masih belum moneter lagi belum 2 juta seikum. Sidin itu kayak apa lah? Habis-habisan ini kayak apa? Kayak sidin itu kayak ada utang ambil habis tuh. Tapi subhanallah Allah ganti lagi bahkan Allah banyak lagi rezeki sidin. Pokoknya kayak kita ini udah termasuk gak ada kawal kayak situ ada tingkat pemurah sidin itu sangat luar biasa. Saksinya banyak, buat habaib itu saksinya banyak. Yang apa namanya, yang dikirim, apa namanya sembakonya, duitnya kemana sampai ke Berabai. Buan syaraib, buan habaib, buan guru Darussalam diperhatikan sidin. Ada lagi nang kisahnya lah. Bos batubara nih lagi apa? Krisis keuangan, hendak minjam duit ke bank, harusnya sidin pinjam aku aja. Kurang-kurang bos batubara ini yang presiden. Kenapa? Karena sudah Allah
berikan sidin kemuliaan karomat nang luar biasa. Dan ini disaksikan, ya. Dan ulun ini banyak berjalan juga. Ulun pernah melangi Habib Umar bin Hud Alatos yang mandi condet. Itu sidin tuntung berdoa, orang ada duit di bawah bantal sidin. Tiap hari berkarung-karung dapat duit. Sudah makomnya, ya lah. Nah kalau jauh-jauh dari sini masih ada orangnya nih. Guru danau, kenal orang melang sidin. Guru danau. Ini tiap hari, nah amplop kayaknya gunung, rumah dari mana-mana datang dari sidin, subhanallah, ya lah, menunjukkan bahwasanya kalau sudah Allah kasih rezeki itu ada kemana-mana, ya lah, bangun guring sudah duit banyak, tapi kalau sudah ada perezekian, ya lah, walaupun tumbang tumbalik, banting tulang dibanting, ya lah, kalau sudah ada bagian rezekinya, ada kawan. Nah ini kita contohkan bahwasanya orang solehin ini pasti soal rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bahwasanya Abah Guru kumpul sidin hendak iwak nang sidin ketujui waktu itu kan dikesahkan sidin ada lawas datang orang mantari hanya dikesahkan sidin datang orang mantari iwak tadi. Coba kalau kita ada harapan, kenapa lain makomnya lain, iyalah. Nah, ini kenapa? Karena mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mencintai Nabi Muhammad, ahli sholawat, ahli ibadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah gitu juga sidin, luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad ini diangkat Allah Subhanahu Wa Taala sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang malaikat Jibril nggak sanggup sampai ke puncaknya. Karena ini yang kita bahas nih. Karena Rasulullah sidin semakin menghambakan diri sidin kepada Allah, semakin menghinakan. Ya, abdul, yalah, subhanalladzi asra bi abdin, penghambaan yang sempurna. Hamba itu apa? Yang Allah gambarkan di antara sifat hamba Allah cintanya apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang merasa rendah, enggak sombong, tawadu, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ketawaduannya, dengan pakaiannya yang sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Nih, garis besarnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat Allah sampai sidin akhirnya Pak menerima perintah sholat. Sholat ini apa? Kalau baik, kalau sempurna, yang Allah sebut apa? Sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, sangat beruntung kata Allah Ta'ala orang beriman itu yang sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena sholat khusyuk ini akan membentuk kehidupannya setelah sholat. Yalah, tuntung sholat ini bakalan bagus. Beruntungnya apa? Kalau sempurna sholatnya, syaratnya sholat itu bagus nih, khusyuk, nikmat, ma Allah, diasih sama Allah, pun ma Allah, tarallah ma, musahadahnya ke Tuhan bujur-bujur, yalah, nikmat non sholat. Jadikanlah sholat itu seperti Rasulullah menjadikan sholat itu suatu kenikmatan. Nah, yalah, mendengar azan itu sudah masya Allah senang, yalah, bukan sebaliknya, mendengar azan kepanasan, berarti kayak ada seorang wali ini mendapat iblis. Ujar orang wali ini, iblis, oh iblis, aku ini hendak kayak ikan. Aku ini ikan kayak aku di iblis. Ada aku hendak kayak ikan. Apa syaratnya? Ujar iblis, syaratnya jangan sembahyang. Jadi iblis, ikan jangan sembahyang. Ikan kau kayak aku di iblis. Maka orang itu mengatakan, sejak ini iblisnya aku kada mau lagi meninggalkan sembahyang. Nah, jadi iblis sombong aku ikan nih. Kenapa? Ini diakalinya, iblis diakalinya. Artinya apa? Orang nakal sembahyang mau jadi iblis kayak aku.
Ini ada ulun lah di kitabnya gitu. Nah, bahwasanya jadi iblis orang kayak aku ini adalah inya akan sembahyang. Oh, ini gitu punya wali. Nah, maka iblisnya sejak saat ini aku kadang-kadang lagi meninggalkan sembahyang. Padahal bukan meninggalkan juga, artinya benar-benar sembahyang dijagai benar. Kenapa? Karena orang menangkan sembahyang, jadi iblis inya itu kayak aku. Paham ya kalian? Nah, ini luar biasa. Ini sholat khusyuk ini, tadi kan orang yang khusyuk akan apa? Menghasilkan kehidupan itu bagus. Dia akan apa? Penyabar, jujur. Di sholat kan ada rukuk lah, pasti hidupnya dia akan nunduk. Iyalah, dekat sama Allah, ingat kepada Allah, gambarannya akan terbawa di luar sholat. Kemudian juga sebaliknya, di luar sholat ini dia bagus, selalu ingat Allah, maka akan membentuk sholatnya pun bagus. Ini misalnya biasa di luar sholat nih lah, banyak main HP, melihat maksiat, pasti sholat pian ini ada khusyuk, pasti. Tapi kalau di luar sholat ini pian banyak mengingat Allah, iyalah, rajin ke pengajian. Nih apalagi nih sebelum sholat nih, ke pengajian dulu, baina maghrib ke isya misalnya nih, habis itu pian sholat beda nih. Dengan pian habis apa? Hitung duit, iyalah, berapa duit tadi? Allahu Akbar. Kayaknya duitnya ada nang apa namanya, ada nang hilang nih, pikiran pulang. Nah akhirnya apa? Sholatnya membuat inya rugi. Yalah, apa kata Allah? Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, kata Allah, nang sholat itu inya kada khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal hadirin wa hadirin rahimakumullah. Nah ini nak sampaikan kan ini berdua ceramah nih. Ya kalau ulun panjang berceramah nih bisa sampai subuh. Saya dulu kan kayak para buah ada juga pengajian di sini. Nah jadi kan kita sambungnya pulang kan di pengajian di sisanya. Jadi ulun sudahi mudah-mudahan dengan apa hikmah ya dari para Isra Mi'raj dan awal abah kurus kumpul. Mudah-mudahan insyaallah segala hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan Allah telah kita dan juga kita orang yang ahli sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa orang yang mencintai ilmu dan kita husnul khatimah dan kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Muhammad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadza min a'lamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan kepada Al-Mukarram dan Muhtaram Guru Ahmad Mubarak, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam masuk surga. Yang kada menjawab mudah-mudahan masuk angin. Tapi angin-angin surga juga. Daun salam, daun pepohonan. Yang menjawab salam mudah-mudahan dapat pengampunan. Daun salam, daun keladi. Yang menjawab salam mudah-mudahan lakas bebini. Daun salam, daun keladi. Yang menjawab salam mudah-mudahan naik haji. Daun salam, daun sirih.
Yang menjawab salam mudahan sugih. Itu gurunya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibi qulubina Muhammad. Nah, bagus dah. Ya, mic-nya bagus dah. Ya, mana jadi kamarnya? Jauh jadi dari situ. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah. Berkumpul dengan orang-orang yang mulia, para zuriat, para habaib, para darah daging Habibuna Muhammad yang berhadir di tempat kita ini, yaitu Habib Alwi Ba'bud dan juga Habib Syekh Ba'bud sama ya. Dan juga para habaib-habaib yang lainnya yang hadir di tempat ini maupun yang berada di mana-mana. Mudah-mudahan berkat mereka semua kita dimasukkan ke dalam surga. Dulu ya. Dan juga para tuan-tuan guru, para alim ulama yang hadir di tempat kita ini. Guru sebagai kepala Masjid Kuba ini, oh saudara Muhammad, tahajud situ, yaitu tuan guru kita Kiai Haji Hashim As'ari. Alhamdulillah, ulun tadi sudah bermain-main di rumah sini. Mudah-mudahan kita kesini bermain juga ke rumah ulun. Beliau ini luar biasa, min ahli tawadu. Tawadu benar orangnya. Barakah ini masjid ini, Masjid Kuba. Masjid Kuba itu di Madinah juga ada juga. Itu nang awal-awal atau mula-mula masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang disambut Nabi dengan kaum Ansor, menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu berabut orang menghargai Nabi, berabut orang supaya Nabi ini ke rumahnya untuk berkunjung atau beristirahat. Berabut kedatangan, ke rumah ulun aja, wahai Nabi, ke rumah ulun aja, ke rumah ulun. Ujar Nabi, punya banyak nangka ini, kena itihi di mana unta ini berhenti, di situ aku akan istirahat. Lalu unta ini, ulun teringat, unta ini ceritanya itu, unta ini membawa dengan Nabi kita Muhammad, dan sampai di tempat itu Rasulullah mendirikan satu masjid yang namanya Masjid Kuba di Madinah. Mungkin di sini yang bisa ke umrah, yang bisa ke haji pernah ke sana. Orang yang berwudu dari tempat tinggalnya atau hotelnya, maka ke sana sama lawan beribadah haji sempurna dengan Nabi Muhammad SAW. Mudahan deh di sini kayak itu juga. Mudahan berwudu itu mulai rumah. Jadi kadang menghabisi banyu masih kita bayar ya. Alhamdulillah. Jadi bayar aja kalau cuma jadi tulang juga. Alhamdulillah, masjid ini masjid kebanggaan yang ada di Banjarbaru, yaitu Masjid Kuba, satu-satunya masjid Kuba ngarannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang masuk ke dalam masjid ini masuk surga dan dapat rahmat, dan mudah-mudahan sugih mendatang. Amin.
Dan mudah-mudahan naik haji tiap tahun. Umrah tiap bulan. Sarumahan lawan kucing-kucingnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini hadir Ustadz Sarjono, nih ahli pantun sih, orang Banjarbaru, Bajuaran sapi. Oh, kena punya anak lokal sapi kalau sini aja. Promosi, jangan lupa 10%. Dan juga di sebelah sini ada Ustadz Baihaqi dari Banjarmasin. Itu sahabat Habib Ali dan sahabat ulun juga. Ya Allah, ulun berapa kali diundang sini, belum lagi mengabulkan hajat sini. Mudah-mudahan kena dikabulkan, dan mudah-mudahan sini kawin pulang. Bagus benar doanya sih. Dan mudah-mudahan di MC luar biasa. Ini kawan sekamar lor, kawan sekelas lor. Jadi ini kawan bermain, nama sini Masbulun Alaina, Masbul. Dan juga ini Masya Allah guru yang tidak asing lagi. Siapa ngaran dulu? Muhammad Amin, Amin Allah. Dan juga ini guru hadroh yang tidak asing mbak, apa namanya? Guru Nur Rahman, cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkumpul di sini para hadirin wal hadirat yang tidak bisa namanya ulun sebutkan satu persatu, minta rela, minta ridho, minta halal. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Belum Pak? Belum. Lah, punya sudah sampai di sini atau menit ada sampai di sini. Ujar Habib tadi luar biasa, sini mengupas tentang kehambaan. Yang sebenar-benarnya hamba, ujar sini tadi, la haula wa la quwwata illa billah. La haulun wa la quwwatun. Tidak ada daya upaya, tidak ada merasa bisi kehebatan, tidak ada merasa bisi kemuliaan. Namun Nabi kita Muhammad lah yang bergelar hamba, yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nabi kita Muhammad seorang hamba yang sejati. Kalau ada yang bergelar hamba Allah, berarti itu hambaan. Artinya hamba yang mengumpat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang sesungguhnya. Guru Solihin kan ada juga di Alhamdulillah. Guru kita dia di Al-Fatihah. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi hambanya Allah. Yang dimana yang namanya hamba itu kada pantas dan kada wajar dan kada boleh bersombong-sombong. Yang namanya hamba selalu bersyukur atas tiap-tiap keadaan. Bagaimanapun keadaannya, mereka selalu bersyukur. Kada pantas hamba itu sombong. Kada boleh sombong. Kalau yang mentang-mentang Pak alimnya, lalu inya terus kalau jadi imam dilanggar. Kada boleh jenang lain jadi imam. Pokoknya tuh Pak, sampai subuh Jumat inya juga. Pokoknya di borongan kedatangan. Nyata kalau rajin guru bertulis di muka peimaman kan ada tulisannya alif lam mim tinggi. Jadi kada hafal Al-Quran, kada hafal alif lam mim saja dah. Paksa mitihi jadi imam. Walaupun amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Makanya saya mati lampu. Dalam hatinya pungul banget ke RT. Jadi mati lampu. Biarkan membaca ayatnya ini. Gelagapan sini mencari hurufnya. Bobok sini mencari hurufnya karena dapat jenderal di belakang makmum hapus. Dia jadi imam terus bang. Sidin. Tapi kan pungul-pungul Sidin. Sidin mengeluarkan sinar. Sidin. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala hendak mengambil daripada ilmunya satu mata. Tidak kawa yang namanya hamba bersombong-sombong. Nah, sembahyang bujuri, ini sembahyang, ini hadiah dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah dan kita sabarataan. Untung, kenapa jadi untung? Kita ini menjadi umatnya Nabi kita Muhammad. Nabi itu waktu mendapatkan sholat 50 waktu. Untung nang tertinggal 5 waktu. Ini sudah sing sembahyang 5 waktu. Ceritanya Rasulullah mengambil perintah sholat itu lalu turun ke langit ke-7 bertemu lawan Nabi Ibrahim. Lalu turun lagi ke langit yang ke-6. Ujar Nabi Ibrahim tadi, apa yang kau dapati ya Rasulullah? Sholat 50 waktu. Lalu Nabi Ibrahim beres terus. Turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bertakun Nabi Musa, apa jadi Nabi Musa yang kau dapati? Ujar Nabi kita Muhammad, yaitu perintah sholat 50 waktu. Aja Nabi Musa kebanyakan. Berbulik biar pulang. Berbulik, naik pulang lagi. Naik. Naik itu kan itu harus kayak itu. Ada mungkin itu. Naik. Turun Nabi kita Muhammad, naik. Minta kepada Allah. Fas'al takhfif, minta keringanan. Yang tadinya 50 diberi oleh Allah keringanan 5 waktu. Jadi berapa? 45. Turun 45. Kemerdekaan Indonesia. Itu tambahan dulu aja. Turun. Nah, turun 2 kali sudah nih. 9 kali ini turun. Menghadangi Nabi Musa. Nabi Musa menghadangi. Duduk Nabi Musa. Duduk Nabi Musa. Tahu lah Nabi Musa. Tahu. Di mana berapa? Di naik ke 6. Wah, Arabnya. Ada yang mendapat Nabi Musa di sini. Nah, menghadapi Nabi Musa, turun Nabi kita Muhammad. Apa yang kau dapati? Ujar Rasulullah, berkurang 5. Ujar Nabi Musa, naik pulang. Kau kebanyakan masih. Ujar Nabi Musa, kalau ada khilaf, punya salah bujurakan, punya bujur jangan disalahkan. Ujar Nabi Musa, umat mulun itu ya Rasulullah 2 waktu aja dalam sehari, pagi sore 2 waktu aja. Itu dia berdua sembahyang perkelahian dulu. Pokoknya hebat. Pulik biarnya Rasulullah minta lagi keringanan. Pulik Nabi kita. Menuju kepada Allah. Cuma itu bahasa kita aja tuh naik turun itu. Padahal Nabi itu sudah di situ letaknya, sudah di situ tempatnya, sudah di situ tempatnya yang paling tinggi. Turun terus naik. Kisahnya turun naik
Sampai 9 kali Nabi itu meminta supaya diringankan sembahyang 50 waktu tadi menjadi 5 waktu. Lalu ini kisahnya nih, disuruh pulang naik oleh Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, naikkan lagi, masih banyak 5 itu. Ujar Nabi kita, aku sopanan saya. Sopan. Artinya ini aja nang 5 ini yang dibawa. Akhirnya dibawalah 5 sembahyang ini yang kita gawe. Subuh, kasiangan, zuhur digawian ya, asar kalapahan, maghrib kauyuhan, isya latilanjang. Kan guringnya guring. Kan 5 waktu yang dibawa Nabi kita Muhammad. Nih, kaum di sini adalah bagi kaum adalah ada kaumnya lah. Nah kaum kasihan kaum mana ini membuka langgar, yang buka masjid, ini pulang nang azan. Allahu Akbar. Ajan. Udah kami itu macam-macam pian ajan. Lagunya macam-macam. Ada nang bunyi serenade. Mengerikan bunyinya. Hayya 'alas shalah. Ya karena punya ambulan. Ajannya bagus saja, ajan itu bagus saja, masuk ke dalam langgarnya bagus saja, di dalam tapi bakal keluar dia benar punya ambulan. Sekalinya itu anunya corongnya lungger mekat ditampung oleh angin. Ayalah sholat. Oh my. Ada lagi yang di Banjar juga, di Banjar. Oh lagu ya benar lagu dangdut aja. Ya Allah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Macam-macam aja, juri aja. Kaum kasihan kaum. Kaum ya Allah. Sudah tuntung azan. Kan biasanya anak Ahmad itu baca wirid dulu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Pas kain membacanya la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Yang tadi bangun sudah terguling pulang. Subuh. Jakai kan ada orangnya nih. Langgar kosong. Dia nangkai pengumuman tuh pengumuman. Subuh di sini. Tuh. Basubuh tuh. Tuh. Basubuh tuh di sini. Cuma kecepatan basubuh tuh. Kecepatan kayak. Tuh. Bersubuh tuh di sini. Kalau sini tuh bersubuh menyuruh orang bersubuh. Cuma sini kecepatan. Oh tuh bersubuh tuh. Sini kecepatan. Oh di sini kan ada dengan datangnya juga. Remaja Yahya Qayyum ini 2000 sudah deh. Itu ada datangnya juga. Oh di sini. Pokoknya kayak sini api di sini, api oi api di sini. Umahnya mungkin keluar kan sembajuan. Abahnya amat ya Allah betapihannya. Mana apinya kaum di mana? Oh kaum. Ujar kaum api neraka. Kan kaum luar sudah. Ada datangnya.
subuh kali pada disuruhin bisa kalinya ya Allah. Dikira sembahyang pulihkan bulan namanya mungkin abang amat pulihkan kalinya ada bersubuh loh. Wah ya kaum ini sia-sia di perjuangan. Isuk kaum jam 9 ajan. Jam 9 ajan apa? Jam 9 pagi ajan. Subuh lain, zuhur lain juga, belum masuk waktunya. Ajan dua kunut. Ajan kau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datangan polisi datang, TNI datang, KUA datang, pembakar datang. Ini bahaya. Menyidang lawan kaum. Oh kaum, ini aja apa kaum? Sasat kamu. Ini jam berapa? Ini jam 9 aja apa nih? Kamu gila aja. Mikir apa aja? Oh masih sidang kaum. Oh itu aja kaum. Dudukan Ujar kaum. Ujar aku tadi subuh tadi adzan. Bukan ikan nang kada datangnya. Aku jam 9 ini aja. Iku ikan datangan. Nang gila kok ikan ya kau. Anda ini bujur kau. Kau itu nekat ini bahaya juga. Nah, bujuri. Ada kawa yang namanya hamba itu sombong-sombong. Orang sugi, ada kau juga sombong. Orang sugi, ada kau sombong. Seharusnya bersyukur, bukan sombong. Rumah penggonolnya di kampung. Habis itu pulang apa? Mobil 200 buah. Rumah pulang rumah. Halamannya aja dari Banjarbaru ke Gambut sana. Halamannya aja tuh rumahnya halus bener. Helikopternya 2 biji di atas rumah. Lawan remote-remotenya. Mainan. Pokoknya sugih benar. Bisi anak aja banyak. Anaknya sebenarnya sekampungan tuh anaknya. Anak ayam, anak tuyul, anak tikus. Pokoknya ya keharapnya di kampung. Mau sombong, ada pantas. Orang sugih, ada pantas sombong. Yang pantas itu bersyukur. Ini nang sugi itu setumat dah Allah hendak memiskinkan. Apakah caranya? Rumahnya kan lalu tokonya tinggalan, orangnya antara hidup dan mati. Pokoknya orang sugih mati. Orang miskin bang, makinnya. Pejabat bang, mati juga. PRT bang, mati juga. Paman pentol, mati. Paman beca, mati juga. Paman sayur, mati juga. Guru, udah di. Mati beratan. Orang kaya kah? Orang miskin kah? Mati, seberatan mati. Jadi karena pantas orang sugih. Sombong-sombong. Orang sugih itu ada nyaman. Ya kalau sampai lagi ada nyaman orang sugih itu. Tujuan ada nyaman. Orang sugih itu ada nyaman. Orang sugih. Jangan hanya seorang langsung nyaman badan. Ini orang langsung ada nyaman. Ada kami itu dan orang sugih mati, orang sugih meninggal. Jadi rupanya wadah kami itu setiap sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah itu berbagi amplop kurang supaya banyak menyembah yang kami.
Jadi sebuting amplop tuh sekong orang maibu. Isinya diberi banyak menyembahyangkan beratus-ratus. Tapi karena orang sugih mati orang sugih berbagi duit juga. Sebuting amplop itu sekong orangnya 200.000. Wah, banyak menyembahyangkan. Nah hadir ribuan sasak masjid 200 kan 200.000 sekong orang 200 imamnya diundang dua santai imam ini 200.000 tadi ya itu jam 9 hibak sudah masjid 200 sekong imamnya santai banget imamnya baru datang jadi imamnya makmum menjadi 200 minimal imam tuh 2 juta jalan aja beda dapat amplop 2 juta imam deh punya orang miskin sembahyang punya orang miskin mati orang miskin mati imamnya beda aja maka takdir loh tapi lantaran orang sugih lain takdirnya. Orang sugih ini takdir pertamanya. Takdir kedua takdir kedua, takdir ketiga pas anak takdir keempat Allah karena imam ini mayatnya bangun mayatnya bangun bukahan makmum nang banyak tadi ribuan kali bukahan berataan imamnya ditinggal sarangan lawan mayat menggatar orang sambil menggatar cuma ada buka ujar mayat mama, kenapa ada buka mah? Buka ada takutan imam dan sepakalahi kita kenapa mam jangan buka yang naik buka aja ada pembukaan sama imam ya amplopnya belum amplop sekalinya belum makmum tadi nang banyak tadi jadi buka sudah amplopnya dapat sudah. Ini pokoknya pembuatan penerbangan ini pokoknya misalnya dapat amplop jangan membulikan lah. Ini korinya tadi berdua karena gampangan kan di sini. Kalau karena pernah menemui yang ini nah kori berdua berarti 2 amplopnya. Ada 3 orang yang di sini, hanya di sini belum menemukan Habib aja tak aja tu berdua kan korinya di pede. Nanti 2 amplopnya kita berdua aja. Banyak banget terbagi amplop kayak ini. Jangan hanya seekor aja, mama lagi. Ini kita bagi berdua biar amplopnya. Amplop belum terbagi 2 ya. Nasib loh ini. Jadi walhasil yuridna sembahyang juga punya beginian perlu benar bikin punya menanggung imam perlu sampai suara nak lelakian dia lelakian aja sampai suara subhanallah beginian terus beginian itu menakburnya punya imam salah jadi bertepuk mantap tepuknya sih ada batal juga lain begini nah begini batal ini jarinya aja ada batal punya lelakian hanya subhanallah ada boleh juga menakur pamer ya ada laki jadi imam laki kan ingat pekunut Allahu Akbar pekunut abahnya pekunut rumah abahnya baca kunut salah bersalah diri salah duduk salah Allahumma dinna biman hadait wa afina biman afait makanya lintuhut kina hari
bujuri, bacaan bujuri juga. Lakian kok memang iya, bebinian iya juga, bacaan bujuri. Karena itu syarat sahnya sembahyang, yaitu membaca Fatihah. Belajar kalau gurunya, cari gurunya. Kami di Banjar tuh ada namanya Mahir Al-Fatihah, khusus pelajari Al-Fatihah aja, karena itu jadi syarat sah daripada rukun sembahyang itu Fatihah. Jadi pelajari. Ada yang bini pejabat, terakhir bini pejabat yang ini, ya Allah, kalau bisa ngaji, mencari guru lelakian, mencari guru pebinian, kalau dapat paksa tuan gurunya, ustadznya lelakian. Ngarannya Ustadz Masbul. Betunduk ustadznya melajari, paksa betunduk. Kenapa bini orang ini boros? Bini pejabat, ada yang mengikuti, paksa betunduk. Alif, jadi gurunya alif. Karena boleh mengikuti bini orang puas, paksa betunduk. Alif, ba, te. Melajari bini orang nih bisa sudah sampai huruf fa, makharijul huruf fa, kalau bisa fa bu fa, gigi yang di atas, rampitakan lawan bibir yang di bawah. Fa, memusahkan napasnya. Pa. Ada bisa. Dan gurunya ini kenapa jadi kada bisa? Fa bu fa, apa kenapa kada fa. Oh, pelajarannya itu kada bisa. Bu, ini sekali lagi. Fa, paksa berkurun. Gurunya ini lawan bini orang. Nah, paksa ini. Fa, gigi yang di atas, rampitakan yang bibir yang di bawah. Memusahkan gue napasnya. Fa. Ini sekali ini, giginya kan gede. Udah ya kada bisa. Mampuskan napas. Merampitakan gigi ke kawan, giginya ada dasarnya. Allah, bujuri, huruf-huruf bujuri seberataan. Inilah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan. Yang dimana malam hari ini malam keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW, dan kita semua diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Guru sekumpul menjadi mulia karena memuliakan Rasulullah. Beliau membesarkan Rasulullah. Maka guru kita sekumpul pun ikut dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala dimuliakan Rasulullah SAW, guru sekumpul pun ikut terus diajar. Abah Habib tadi, Yarsidin tadi, banyak terus surangnya, banyak terus, pada pernah berkurang, banyak terus. Kenapa? Bertambah mulia. Kenapa? Karena ikut di kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala Nabi kita dimuliakan, umat juga dimuliakan. Paham gak biar? Tak umpatnya ini contohnya ini. Nah, ini surban ini pakai, ya kan? Ini surban bertaluk, berhubung. Surban ini munnya kita duduk, surbannya berandah. Munnya kita naik, surbannya umpak naik juga. Paham lah biar? Munnya orang yang berhubung lawan Habibuna Muhammad, Nabi yang paling mulia, Nabi yang dicintai, Nabi dibesarkan oleh Allah, maka orang ini akan terumpat mulia dan besar. Paham ya? Mudah-mudahan kita beratan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat guru kita sekumpul. Dan mudah-mudahan yang hadir semuanya kabul segala hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awak kurus
Ujar burak, awak kurus bukan tak makan, tapi karena mengganang si jantung hati. Burak ini Vietnam lain lama buraknya ini bilang kurus buraknya, nah, bukan berarti tak makan. Burak ini kurus, kasihan buraknya. Burak tahu lah burak lah, tahu. Nah, tahunya burak. Gimana kalau berapa kan? Burak ini kendaraan Rasulullah Isra Mi'raj. Burak ini kurus karena tapi menjadi mulia. Ini merindukan dengan nama si jantung hatinya yang tertulis di dahinya mim dan Muhammad. Maka burak ini menjadi terpilih. Burak ini menjadi kebanggaan daripada malaikat Jibril dipilih. Di burak ini pian himungnya inya dipilih untuk menjadi kendaraannya Habibuna Muhammad. Saking himungnya burak ini tarabang seperti kilat yang menyambar. Lalu ujar Jibril, menjalin Jibril, mana lagi lon burak tadi kan? Ada Jibril ada nasi. Berdiam. Langsung terkimpit burak tadi. Takajud burak takajud. Ini ngantuk burak tuh ngantuk. Ini ada di kayu tiga itu kan bangun buraknya. Kalau burak tadi langsung berdiam pian. Burak, apakah engkau tidak mengetahui di hadapan engkau ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah? Ujar burak, aku tahu cuma himungnya aku ini orang kehimungan tuh itu. Ungah orang kehimungan tuh ya misalkan laki kada datang 2 bulan si Inor ini rumah kegelisahan tapi pas datang himungnya dia tanya lakiku datang rumah banang mau memasak ini itu macam-macam diulahnya. Nanti itu juga burak aja deh nyawah tahu aja burak aku kehimungan dia burak diam berdiam burak tadi berdiam ditapak oleh Jibril. Nah itu ngarannya tapak burak. Itu namanya doa tapak burak. Munya ditapak langsung tadi ya. Siapapun yang kena dapat tapakannya itu langsung tadi ya. Ada bacaannya. Hendak aja. Hendak. Ujuran hendak. Cakap. Bacaannya sebelum belum bacakan ulun pakai kisah dulu dikit aja bagi ini kisah ini alih benar ini pas ini pas dibongkar di sini supaya menampakkan ke anak masih anak nampakkan ke bini dapat kulitnya masih bini ada tujuan hendak ada. Tidak ada di sana. Hendak ada. Hendak ya. Bibirnya pak hendak ada. Hendak juga. Ini betapakan kami ini malam ini. Jadi ini kisahnya nih. Malaikat Jibril menapak lawan burak.